Oh iya ya Pak. Memang betul apa yang disampaikan Bapak bahwa kita saat ini sedang mengembangkan tanaman biomasa dalam rangka mensupport industri biomasa yang sedang kita bangun. Hmm. Jadi begini Pak, sejak tahun kemarin kita sebenarnya sudah mencoba untuk merancang pendirian pabrik industri Ya, biomasa. Ada 3 tempat. Yang pertama ada di Berumbung, yang kedua ada di Sukabumi, yang satu lagi dekat dengan tempatnya Bapak di Rembang, Pak. ya, Itu, oke, ya, itu ya. semua apa kita sangat sadar betul bahwa ke depan energi baru terbarukan ini pasti menjadi pilihan, Pak. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga. Pertama kali nulis IPB sebenarnya ada perasaan koalisi. Tuan-tuan, barangkali untuk rapat-rapat sama tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Bapak Anggar Widiatmoko. Beliau saat ini adalah Direktur Komersial Perum Perhutani. Apa kabar Pak Anggar? Baik, alhamdulillah Pak Bambang. Semoga Pak Bambang Iya, juga sehat. sehat. Pak Anggar ini lahir di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Betul. 23 Februari 1971. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika menempuh pendidikan di S1 Kehutanan Institut Pertanian Bogor, lulus 1995 dan berkarir langsung di Perum Perhutani. Ini tidak banyak yang kehutanan, tapi yang konsisten di profesi kehutanan gitu ya, banyak yang bekerja di tempat lain. Pernah menjadi manajer penjualan industri non kayu, eksekutif JM penjualan, kepala divisi komersial, wakil kepala divisi regional Jawa Tengah, dan saat ini menjadi direktur komersial Perum Perhutani. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak bagaimana ceritanya ketika menempuh pendidikan S1. Memang Nek Bapak pasti anu sudah akrab dengan Jawa Tengah. Saya lahir di Ambarawa, Ya, SMP di Ambarawa, tapi SMA saya nggak di Kabupaten Semarang, Pak Bambang. Saya ya. di Kabupaten Batang. Oh, Iya, di SMA Batang saya. ya, Lulus tahun 89 waktu itu. Kemudian kami dapat waktu itu ada program PMDK kebetulan. ya, Kemudian bisa masuk di IPB pada waktu itu. Dan memang sebenarnya kami itu keluarga IPB kali ya. ya, Karena begini, kakak sepupu, kakak sepupu saya IPB juga ya, statistik. Kemudian adiknya bapak saya yang paling kecil juga di IPB, di hmm, pertanian. Adik sepupu saya 2 di IPB juga, ya, di pertanian. Dan memang kadang
dalam satu keluarga itu saling menginspirasi. Ya, Mungkin waktu itu saya memang wah, saya pengen Kota Bogor. Kalau om saya cerita itu kan kotanya bagus, kemudian apa namanya indah gitu ya. ya, Lalu saya berpikir, pokoknya saya pengen sekolah kuliah di Bogor seperti om saya itu. Kira-kira begitu dulu itu. ya, Dan akhirnya tahun 89 kami masuk. Tapi ternyata nggak mudah Pak Bang, ya, kuliah di IPB. Orang desa masuk di IPB tingkat pertama terutama. ya, Waktu itu aturannya kan Bapak mungkin perso tahun ya, 89. ya, Kalau nilainya nggak bagus, DO kan gitu. Nggak ya, ada sistem SKS waktu itu. ya, ya. Jadi memang itu tantangan tersendiri meskipun kita sendiri merasa bahwa katakanlah nilai kita cukup bagus, tapi begitu masuk saingannya cukup banyak, kemudian kita kemudian bertemu dengan situasi kondisi sosial yang di kota ya, kota Bogor, notabene kota dekat dengan ibu kota, nah, itu juga bukan hal mudah. Apalagi saya sendiri menyadari pada waktu itu kami dari apa namanya eh, keluarga yang sederhana masuk Ya. di salah satu perguruan tinggi yang terbaik, kemudian kita berhadapan dengan kondisi sosial di kota besar. Ini tantangan mental tersendiri. Saya merasakan sendiri waktu itu bagaimana kami melihat teman-teman yang lain itu sempat apa namanya bisa nggak saya. Tapi kebetulan waktu itu kami hanya ingat satu. Saya hanya ingin membuat ibu saya tersenyum aja. Ya. Karena ibu sudah sendirian, bapak nggak ada. Ya. Jadi ceritanya begitu, Pak. Ya. Kemudian kami masuk TPB bisa kami lalui. Kemudian kami masuk di Fakultas Kehutanan. Kemudian kami masuklah di Fakultas Kehutanan. Kemudian apa namanya dalam berjalannya waktu memang Fakultas Kehutanan salah satu fakultas yang apa namanya sangat kompak, Pak. Ya. Bagaimana mendidik mahasiswanya yang begitu masuk kemudian menjadi apa namanya sangat solid di kemudian hari ini memang memberikan apa namanya ya bekal yang luar biasa. Bagaimana kami menempuh di Fakultas Kehutanan ini selesai tahun 1994 sebenarnya. Ya. Saya masih ingat lulus saya itu hari ulang tahun PBB 24 Oktober 1994. Ya. Hanya kami ikut wisuda di tahun 1995 waktu itu. Ya. Gitu. Kalau misalkan ditanya bagaimana yang menarik terkenang adalah bagaimana kami harus berhadapan dengan waktu itu masih boleh, Pak. Mungkin Ya. kalau sekarang sudah nggak boleh, Pak. Ya. Saya sempat katakanlah saya itu nggak nunggak SPP sempat. Itu saya masih ingat 5 kali saya. Dan saya nggak akan lupa dengan Pak Dekan saya waktu itu, Profesor Dudung Darusman itu. Ya. Makanya Ya. saya waktu itu dibantu beliau, kemudian sampai akhirnya kami bisa menyelesaikan eh, tugas-tugas kami di Fakultas Kehutanan IPB ini. Itu kira-kira Pak Bambang Iya, ceritanya iya, saya. iya, luar biasa, Pak. Nah, kemudian bagaimana ceritanya bisa bisa memilih berkarir di perhutani ya? Sementara kan banyak sekali alumni IPB itu yang kerja di perbankan, mungkin apa di industri-industri yang lain. Jadi ceritanya sebenarnya kebetulan Pak. Eh, Saya nggak tahu tentang perhutani awalnya. Tahunya ya, cuman pernah
namanya ada dulu fakultas itu program apa? Nek dulu itu namanya kayak magang di perhutani di Purwakarta. Saya masih ingat Ya. RPH-nya di Batu. Sudah sekedar info apa sekedar pengalaman ya itu kemudian kami tidak tahu perhutani itu seperti apa, Ya. tapi singkat cerita kami kemudian bekerja di salah satu perusahaan trading Hmm. Indonesia Korea yang sekarang di jalan dulu di Jalan Tamrin di Wisma Nusantara Ya. itu. Nah, disitulah kemudian kami tradingnya tradingan Pak itu waktu Ya. itu hasil hutan kayu Ya. terutama ada plywood, ada molding seperti itu dan disitulah kami sering ke Manggala Wanak Bakti Hmm. ceritanya begitu. Ya. Nah di situ sering ketemu teman-teman teman-teman ngisi apa formulir kami juga ikut ngisi formulir Pak waktu itu akhirnya kita diterima di situ ternyata Ya. setelah melalui serangkaian tes itu diterima waktu itu. Jadi nggak sengaja waktu itu, Pak. Ya. Kami. Ya. Cuman waktu menentukan kami harus di perhutani ataupun tetap di swasta, itu memang kami sempat apa gamang. Jadi yang memilihkan saya perhutani adalah ibu saya. Saya masih ingat Hmm. almarhum Ya. ibu saya. Saya Ya. pulang Ya. ke Ambarawa, sananya ke Ya. ibu saya. Kemudian Ya. saya bilang, udah ibu saja yang milih. Kira-kira bahasa Indonesia begitu. Ya. Ya udah di perhutani aja. Akhirnya itu. Ya. Jadi saya Ya. melaksanakan amanah beliau aja itu. Kemudian milih Mungkin itu. mungkin ibu taunya cuma perhutani, Pak. Kalau perhutani kan familiar. Mungkin dan juga mungkin nggak kemana-mana Pak, nggak keluar Jawa dan sebagainya. Kira-kira Iya. begitu Nah, pemikiran beliau. Bapak ketika masuk perhutani, apakah waktu itu perhutani masih apa? Masih jaya-jayanya itu, Pak ya? Dulu kan sampai terkenal penunjang atau apa? Pendukung utama ekspor non migas itu kan, Pak. Oh ya, waktu itu kita masih posisi saya masuk perhutani tahun 97 Pak. Iya. Tahun 97 waktu itu kami ditempatkan di pertama kali itu di perencanaan SPH 1 Pekalongan. Iya. Hmm. Jadi masih cukup anu apa waktu itu memang ya kondisinya sudah berbeda dengan saat ini. Ya. Begitu Pak Bambang. Nah, kemudian yang menarik Bapak melalui beberapa apa ya jabatan di Perhutani, terakhir adalah Wakil Kepala Divisi Regional. Tapi tiba-tiba Bapak jadi direktur, nggak sempat jadi apa kepala divisi dulu, Pak. Gimana? Jadi begini, saya sendiri kalau pertanyaan itu banyak yang nanya juga, tapi jawaban saya begini. Saya juga nggak pernah kepikiran apa-apa. Saya itu. Eh, Maksud saya begini. Mungkin bagi orang yang berkarir di perhutani setelah di wakil kepala divisi regional, kemudian apa namanya, kemudian menjadi kepala divisi, katakanlah begitu ya. ya, 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 Itu sama dengan pemikiran mungkin eh, Bapak Ibu yang lain saya juga berpikiran sama, ngikuti mengalir saja sebenarnya ya, saya. ya. Makanya begitu saya ditanya itu, saya hanya menjawab bisa segini, saya hanya menjalankan takdir yang Allah berikan kepada saya aja. Ya, Karena memang apa, saya juga nggak ada di benak saya untuk berpikiran sampai sejauh itu. Kira-kira begitu Pak. Meskipun ya, di dalam serangkaian kami sadar betul bahwa beberapa bulan yang lalu kita memang sempat mengikuti apa talent pool BUMN kayak hmm. asesmen seperti itu sempat kami jalani. Demikian Pak Bang. Luar biasa. Nah, perhutani ini sampai sekarang statusnya adalah perum, Pak ya, Betul. perusahaan umum. Itu berarti apa ya? Misi pelayanan publiknya itu masih masih dominan, tidak sepenuhnya lembaga
apa ya, lembaga bisnis lah seperti itu. Nah, tapi Betul. kan tetap saja apa, di samping melayani harus harus mencari profit. Betul. Apalagi Bapak bidangnya adalah komersial gitu. Nah, Iya. itu seperti apa yang dikerjakan itu? Apakah ya bisnis boleh tapi dengan persyaratan seperti ini gitu dan sebagainya. Kita itu kan menjalankan amanah yang telah digariskan oleh pemegang saham, Ya, yaitu dalam hal ini ada dua kementerian yaitu BUMN, kemudian bagian teknisnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu semua sudah ada bahasa sederhananya, panduannya kira-kira begitu ya, yang namanya ya, di RJP. Kira-kira begitu, Pak. Di ya, RJP itu sudah disebutkan sebagai dasar bagaimana kita harus bekerja, dan itu pun mengacu kepada katakanlah visi misi pemerintah. Kalau sekarang mungkin 7 agenda pembangunan nasional, kemudian kita ya, juga mengacu kepada yang namanya 5 prioritas strategis BUMN, termasuk di dalamnya tentunya ada visi dan misi yang terkandung di dalam eh, panduan tadi. Kita kan kalau misinya kan menjadi pengelola hutan ya, yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kata masyarakat tetap ada, Pak, di situ. ya, ya, Menjadi perusahaan ya, pengelola hutan juga harus, ya, artinya apa? Secara perusahaan kita juga harus apa? Tumbuh dan berkembang, tapi di satu sisi masyarakat di mana tempat hutan ya, itu berada juga nggak boleh ditinggalkan. Jadi itu memang sudah eh, apa namanya digariskan di dalam visinya seperti itu. Apalagi di misinya juga sama, Pak. Bagaimana ya, kita harus mengelola hutan itu lestari, kemudian ya, kita harus peduli kepada kepentingan masyarakat, kemudian kita harus menjalankan bisnis dengan prinsip GCG. Itu ya. semua harus menjadi landasan di dalam kita bekerja. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, perhutani itu kan memang beda ya dengan pengelolaan hutan di luar Jawa ya. Jadi Iya, karena perhutani itu di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu penduduknya padat. betul, Jadi agak susah kan di satu sisi tadi harus menjalankan misi bisnis, tapi di satu sisi harus memperhatikan masyarakat. Padahal masyarakatnya padat sekali dan betul. biasanya lingkungan masyarakat yang Dan apa itu ya, terbuka, Pak. ya, Bapak nah, mungkin melihat di perusahaan yang lain, apa namanya, perhutani orang pagi-pagi, ibu-ibu sudah masuk ya, hutan mencari kayu, ya, mungkin ya, mencari apa ya, gitu ya. ya. Di tempat Dan lain mungkin nggak ada itu perusahaan yang ya seperti itu. mungkin terjadi dilema juga ketika akan ditegakkan apa aturan-aturannya menghadapi orang-orang yang kehidupannya susah gitu ya. Iya, makanya teman-teman yang ada di lapangan itu sebenarnya oh, luar biasa. Secara teknis mereka sudah menghadapi itu. Kemudian yang kedua, secara sosial mereka harus menghadapi masyarakat sekitar. Artinya Ya, bagaimana mereka berkolaborasi itu menjadi salah satu memang menjadi persyaratan teman-teman di lapangan. Katakanlah untuk di lapangan persyaratannya memang agak berbeda. Kira-kira begitu, Pak Bambang. ya. Nah, ini Pak Anggar menjadi apa direktur bisnis dalam situasi yang sudah berubah. Kalau dulu kayu terutama jati masih banyak, mungkin Betul, lebih lebih leluasa gitu ya. Sekarang betul, kayunya sudah terbatas. Nah, kemudian mungkin harus berkreasi. Kalau tidak salah sekarang ada kayu, mungkin tidak hanya kayu jati, tetapi juga getah kelihatannya yang menjadi andalan perhutani. betul. Bisa diceritakan Pak itu? Betul, Pak Bambang. Kalau kita mengamati perjalanan Perum Perhutani,
bagaimana Perum Bertani bertumpu pada dua produk andalan, yaitu kayu jati dan getah pinus, ya. Itu sudah berlangsung beberapa lama, tapi kita menyadari bahwa kondisi dan situasi global berubah. Yang mau tidak mau kita harus beradaptasi, kira-kira begitu, terhadap kondisi lingkungan yang ada biar tetap bisa bertahan dan tumbuh. Karena perlu kami sampaikan bahwa kita itu juga punya misi sosial tadi, misi bisnisnya juga ada, lingkungannya juga ada di situ. Jadi memang komplit perhutani itu. Makanya orang yang bekerja di perhutani itu sangat, katakanlah begini, kalau bahasa Jawa itu tempat beramal yang luar biasa, kira-kira begitu, Pak Bang. Macam-macam di situ. Jadi kalau kembali ke sana dengan situasi yang seperti itu, makanya sekarang mengembangkan apa yang namanya bagaimana agar produk-produk tadi, kayu, non kayunya adalah getah. Selama ini kan kita jualan langsung ya Pak. Kayu dijual langsung. Getahnya menjadi setengah jadi yang namanya gondorukem dan terpenting kita ekspor. Seperti itu. Itu kita sekarang coba kita kembangkan dengan yang namanya bagaimana industri dari dua bidang ini bisa menopang dari tadi bahan baku menjadi turunannya, misalnya mebel, misalnya kemudian menjadi ada yang RST seperti itu, kemudian yang ini menjadi derivatnya yang gondorukem. Gondorukem biasanya kita ekspor, kita coba untuk mencoba menjadi derivat gondorukem, derivat terpentin. Yang pabriknya sekarang kita punya yang ada di Pemalang saat ini. Coba kita kembangkan dari sisi itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana wisata juga kita kembangkan. Meskipun wisata ini sekarang kita sudah punya anak perusahaan sendiri yang namanya Ikonik, Pak Bambang. Dan wisata kita bagus-bagus, Pak Bambang. Silahkan dipersani nanti kalau ada kesempatan. Pak. Itu. Terus kemudian yang satu lagi adalah kaitannya dengan agroforestry. Yang tampak sekarang bagaimana agro ini bisa menjadi perhatian pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Yang mana sekarang ada yang namanya ATM, Pak. Jadi ATM itu tebu mandiri, agroforestry tebu mandiri, Pak. Jadi itu kita mengembangkan tidak hanya kayu, kemudian getah pinus saja, tapi sekarang kita mencoba yang namanya sekarang multi usaha kehutanan. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Kita bicara tentang kayu, Pak. Apakah itu kan kayu jati itu kan lama sekali. Nah, apakah masih ada produk yang selama ini kan kita juga lihat bahwa itu sudah banyak yang diambil lah ya. Jadi penanaman kembali saya kira masih cukup lama. Tapi saya masih melihat kayu-kayu yang besar itu yang ada di Blora itu. Ada satu komplek yang Temengeng itu Bapak, iya, itu kayunya besar-besar. Apakah itu memang sengaja nggak ditebang atau untuk untuk monumen gitu atau seperti apa? Nah, sekaligus saya juga mau bertanya, itu sayang sekali karena sebenarnya orang pengen wisata ke situ. Dan saya diberitahu kepala desanya itu wisata dari luar negeri itu sebenarnya senang ke situ. Nah, cuma yang seperti Bapak sampaikan itu jalur kereta yang dari Cepu itu sekarang udah nggak jalan.
Jadi mungkin wisata-wisatanya itu perlu dibenahi saya kira. Gimana menurut Bapak? Iya, jadi begini Pak, terkait tadi Ya. apa namanya eh yang Bapak sampaikan tadi, memang Ya. benar Ya. ada kayu-kayu yang besar-besar di daerah Cepu namanya gubuk payung. Mungkin Bapak pernah. Ah, itu ya, saya ke situ sudah ke situ. Ya, kayunya sangat besar-besar itu Pak. Tugas Martis Civitas, laksanakan selalu di Itu memang nggak mungkin kita untuk nggak memang dilindungi nggak untuk di apa tebang ya. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya bagaimana menghidupkan kembali yang tadi Bapak sampaikan Iya. lokotor tadi ya Pak ya. Ya, Nah, betul. lokotor ini sekarang kelihatannya ini sedang dalam ini baru saja ini kebetulan sekali. Tadi pagi apa namanya kita lagi di WA oleh teman saya itu. Ternyata KPH Cepu itu Ya. lagi bersama-sama dengan wisata memperbaiki bagaimana agar itu bisa berjalan kembali Hmm. seperti dulu. Itu memang dari mancanegara banyak Ya. peminatnya, Pak. Ya. Meskipun tidak setiap hari, tapi Ya. paling tidak itu bisa apa namanya eh, bisa melihat hutan jati yang masih Ya. bagus di Cepu itu bisa mereka bisa melihat yaitu di Blora dan sekitarnya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, oke. Sekarang Bapak tadi mengatakan bahwa agroforestry ya, tebu menarik, tapi juga banyak saya tidak tahu itu kerjasamanya seperti apa. Di daerah Blora dan Rembang itu jagung bagus juga, Pak, yang apa yang ditanami jagung itu. Tetapi juga ada masalah yang di Pati yang Betul. katanya entah gimana kemudian menyebabkan banjir sehingga orang ribut. Nah, mungkin Bapak bisa cerita. Jadi begini, memang menarik, Padi. Kebetulan saya waktu itu masih 3 bulan yang lalu menjabat sebagai wakil kepala divisi regional. Waktu itu bagaimana kami melihat bagaimana Pati bagian selatan, Ambak Hmm. Kromo, Sukolilo, Nah, iya. yang berbatasan dengan mana eh, Gunung Kendeng. Pegunungan Kendeng, itu Nah, memang kelihatan jagung semua. Tapi ya itu tadi Pak, apa namanya, ini memang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana kita memperbaiki agar kawasan hutan ini bisa menjadi hutan kembali iya, tanpa harus masyarakat yang katakanlah tadi ada yang menanam tebu ataupun eh, kaitannya untuk kehidupan sehari-hari ini tetap berjalan. Tapi harapan kami kita mencoba sedang komunikasi ini dengan pemerintah daerah, kemudian masyarakat, bagaimana agar katakanlah ini suatu hutan, ini juga kalau katakanlah menjadi jagung semua, iya. lah nanti kan anu toh Pak, bagaimana bisa nahan air kan begitu ya? Oh iya, iya, iya. Jadi banjir seperti beberapa waktu yang lalu itu, Iya, berkali-kali padi banjir kan gitu. iya, Bahkan Pak Gubernur juga sempat meninjau ke sana dan apa namanya itu memang harus diperbaiki secara bersama-sama. Lagi-lagi kita harus berkolaborasi untuk menjadikan kawasan tersebut iya. menjadi hutan kembali dan tanpa harus masyarakat juga terpinggirkan. Kira-kira begitu, Pak. Ini memang tantangan kita, makanya Iya. perhutanan sosial ini menjadi salah satu apa namanya eh, solusi kira-kira biar masyarakat juga bisa, tapi hutannya tetap harus jadi. Sebenarnya itu yang menjadi Iya. harapan kami, Pak. Iya, jadi ternyata perhutani juga sudah menyadari bahwa di dalam pengelolaan eh, perlu manajemen tertentu itu tadi ya, supaya tidak apa tanahnya dimanfaatkan, tetapi tidak rusak lingkungannya. Kira-kira seperti itu, Betul, Pak ya. betul. Aspek Ya, lingkungan, aspek ekonomi ya, itu ya, tetap harus menjadi apa? Harus saling bersinergi itu, Pak. Kita memang ya, menyadari bahwa kawasan hutan kita itu di masyarakat yang ada di sekitar, di pinggir hutan, itu ya, sangat banyak.
Kita Ya. sangat menyadari itu. Makanya kita juga tidak boleh kemudian kita tidak katakanlah kita meninggalkan masa, nggak mungkin itu Pak. Iya. Kira-kira begitu. Tugas Martis Divitas, Lassana Cancelarum, Fidel Ya, baik. Pak Anggar, saya pernah wawancara dengan Pak Wahyu Kuncoro. Jadi beliau mengatakan bahwa alternatif komoditas yang dikembangkan perhutani itu sekarang tambah baru, yaitu kayu-kayu yang bisa menjadi biomass Betul, untuk co-firing batu bara PLN. Nah, betul. mungkin sekarang bisa diceritakan sampai sampai mana itu sekarang usaha itu. Oh iya ya Pak. Memang betul apa yang disampaikan Bapak bahwa kita saat ini sedang mengembangkan tanaman biomasa dalam rangka mensupport industri biomasa yang sedang kita bangun. Hmm. Jadi begini Pak, sejak tahun kemarin kita sebenarnya sudah mencoba untuk merancang pendirian pabrik industri biomasa. Ya, Ada 3 tempat. Yang pertama ada di Berumbung, yang kedua ada di Sukabumi, yang satu lagi dekat dengan tempatnya Bapak di Rembang, Pak. ya, oke. Ya, itu Ya, semua apa kita sangat sadar betul bahwa ke depan energi baru terbarukan ini pasti menjadi pilihan, Pak. ya. Karena kita tahu bahwa batu bara juga dampak dari penggunaan batu bara kita sama-sama tahu terkait dengan eh, isu lingkungan, sehingga ini menjadi potensi yang besar. Nah, dalam rangka menangkap peluang tersebut, Perum Perhutani mengembangkan tanaman biomasa, Pak, Hmm. yang ada jenisnya ada kaliandra, ada kemudian apa glirisidae, Hmm. itu kita coba eh, menanam tanaman-tanaman tersebut, Pak, untuk mendukung eh, supporting industri Ya, biomasa yang sedang kita rancang untuk didirikan. Yang sedang kita sudah sampai tahap persiapan tender itu saat ini adalah yang di Berumbung, Pak. ya, Kita sedang mempersiapkan itu untuk pembuatan wood pellet, kemudian hmm. yang ada di Rembang dan Sukabumi, Ya, ini kita sedang apa namanya rencananya nanti khususnya yang di Rembang, kira-kira Juni nanti mudah-mudahan bisa komisioning. Gitu Pak Bambang. Jadi kita mencoba ya, peluang-peluang itu. Karena kita ya, juga punya potensi. Potensinya apa? Kita punya tanaman sendiri, Pak. iya, iya, Perhutani. Gitu iya. kira-kira. Nah, itu wood pellet itu hanya untuk melayani Pertamina atau bisa diekspor juga, Pak? Jadi yang kaitannya wood pellet, ini rencananya kita untuk komersial, Pak. Hmm. Untuk ekspor. Rencananya Ya. begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau perhutanan sosial itu juga diarahkan untuk menanam kayu, mungkin lebih aman dari segi lingkungan daripada ditanami jagung, Pak. Jadi begini, yang namanya perhutanan sosial makanya itu bisa saja dilakukan, tapi di satu sisi masyarakat sekitar hutan tentunya kan juga punya keinginan apa begitu Pak, yang Ya, secara iya. ekonomi bisa Hmm. menjadi penopang masyarakat sekitarnya. Tetap Ya, itu harus kita komunikasikan itu. iya, Nggak iya, bisa kemudian kalau mereka memang wah saya pengen ditanami, wah saya itu itu juga bagus. Artinya kita iya, bisa menjadi saling kolaborasi. Kira-kira iya. begitu Pak. Iya, termasuk tanaman tanaman buah, pohon-pohon buah Oh iya, itu mungkin betul Pak. lebih aman daripada tanaman-tanaman yang singkat Betul, itu. betul. Itu artinya kita melihat sesuai dengan tapaknya masing-masing Ya, dan juga kondisi masyarakat masing-masing. Kira-kira begitu. iya. Jadi ada satu daerah itu yang di Blora sekarang bagus untuk tanaman buah, bisa Begitu, durian, Pak. bisa kelengkeng gitu ya. Jadi mungkin itu alternatifnya saya kira. Teman-teman Jawa Tengah itu yang sepengetahuan saya sekarang mencoba adanya peta unit peta unit bisnis. Ya, Ada yang
mencoba alpukat kerjasama. Eh, Ada durian, ya, misalkan yang di Gundi, alpukat ya, yang ada di KPH Telawah, misalnya ya, begitu. iya. Tugas Martis Divitas mea, lasana cancelarum, fidel Menarik. Nah, tapi secara umum Pak, mungkin bisa diceritakan mengenai apa ya program Bapak ke depan atau mengenai target yang akan dicapai di bidang komersial ini seperti apa? Jadi begini Pak, sesuai dengan amanah yang tadi menjadi pedoman kita di dalam rencana jangka panjang kita. Tadi kami sampaikan bahwa di tahun 2023 hilirisasi ini tetap menjadi bagian hal yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya menjual kayu lok saja, kita tidak hanya Hmm, menjual yang namanya gondorukem terpenting saja. Coba kita tingkatkan bagaimana turunan dua produk ini, yaitu misalnya kayu. Kita nggak menjual hanya kayunya saja, tapi ya, mungkin RST-nya, mungkin ya, produk-produk yang lainnya, mebelnya, itu bisa kita lakukan. ya, Caranya seperti apa? Ada bisa kita dengan kolaborasi. ya, Kalau kita pengen cepat, harus kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. ya. Demikian juga yang tadi, yang kaitannya dengan eh, produk non kayu. Hmm, Mungkin Bapak pernah perso yang namanya kita punya pabrik derivat Gondorukem hmm, yang ada di Pemalang. ya, Dan bahan bakunya pun kita juga punya. ya, Tinggal kita nanti tadi, kalau di benak kami, bagaimana mensinergikan ini untuk percepatan harus bersinergi dengan pihak lain. Kolaborasi tetap menjadi kata kuncinya, Pak. Kira-kira ya, begitu. iya, bagus. Ya, baik. Sekarang kembali ke IPB, Pak. Boleh, Pak. Jadi eh, apa eh, pembekalan-pembekalan khas selain pengetahuan ilmu apa akademis gitu eh, yang membuat alumni IPB ini kan survive di mana-mana. Bahkan yang jadi politisi juga banyak sekali. Saya kemarin baru aja wawancara dengan anggota DPR alumni IPB. Iya, banyak teman-teman kami yang di situ ya. Ya, ya, Jadi memang luar biasa ya, eh, IPB itu di bank, di perbankan ada, ya, kemudian ya katakanlah di mana-mana itu ada seperti yang Bapak sampaikan. Karena memang di dalam pendidikannya lebih logik rasional yang dibekalkan kepada kami, sistem penalaran waktu itu ya, memang luar biasa. ya, Di samping kompetisi yang luar biasa, apalagi ditambah sekarang saat ini lebih lengkap lagi, Pak. Saya ya, yakin itu bagaimana cara berkomunikasi, kemudian wirausaha, entrepreneurship, ya, sistem manajerial. Nah, ini menjadi apa namanya membuat kita itu bisa kemana-mana meskipun kita semua paham. Kita itu kan seperti elang, Pak. hmm, Elang itu artinya kita siap sendiri. ya, Itu. Tapi sekarang kami lihat kita juga saling berkolaborasi ya, antara alumni. ya, Networkingnya berjalan. Kalau ini terkenal bahwa kita itu soliter ya, ya, makanya bisa bertahan di mana. ya, Tapi sekarang networkingnya ya, cukup bagus. iya, Artinya apa namanya pembekalan logik rasional, sistem penalaran, kemudian iya, tadi tambah lagi sekarang itu skill-skill yang terkait dengan entrepreneurship, manajerial, bahkan sekarang ada kaitannya dengan kedokteran loh Pak. iya, Ya, itu luar biasa itu. iya. Jadi kalau elang-elang ini bersatu dan menyerang bareng itu Wah, luar biasa. dasar itu Pak ya. Dasar luar biasa itu. Iya, baik. Nah, terakhir Bapak mungkin punya pesan atau harapan atau saran
kepada alma mater apa yang masih perlu tingkatkan, dikembangkan, dan kepada para mahasiswa atau alumni baru apa yang perlu dipersiapkan. Untuk ini kan berubah. Kalau hutan zaman dulu dengan zaman sekarang tentu beda. Kalau pendidikannya tidak di-upgrade, disesuaikan, mungkin menjadi tidak siap gitu kira-kira. Seperti apa yang Bapak ingin sampaikan? Satu hal, harus peka terhadap dunia nyata, menurut kami. Jadi, baik itu mungkin civitas akademika ya, yaitu kaitannya bagaimana realita yang berkembang di dalam dunia saat ini, kepekaan itu perlu. Mungkin nyun sewu, Bapak Ibu dosen, kemudian teman-teman yang ada yang lagi belajar, itu juga perlu melihat realita kondisi saat ini, sehingga begitu mereka sudah keluar dari kampus, sudah tidak tergagap-gagap kira-kira menghadapi perubahan yang ada. Kira-kira begitu, Pak. Dan saya yakin itu sudah dipersiapkan oleh IPB saat ini. Iya. Tapi itu harus diperanu, Pak. Diberapa? Karena begini, kalau kita melihat, kadang kepekaan itu kalau tidak senantiasa diasah, ini menjadi problemnya adalah menjadi sulit, tergagap-gagap begitu keluar. Tetapi itu semua memang sadar betul, kita itu Institut Pertanian Bogor, kita itu kan bukan universitas ya. Sekarang sudah universitas ya, maaf, sorry. Jadi menjadi kita itu lebih beda dengan kalau institut itu kan kelihatannya lebih ya Pak, ruang lingkupnya seperti itu. Universitas lebih IPB University sekarang lebih bisa melihat secara utuh, makanya tadi kepekaan menghadapi itu juga merupakan bentuk kepekaan terhadap kondisi yang ada di luar, makanya Institut Pertanian Bogor tadi bertransformasi menjadi universitas IPB University. Iya, IPB University. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Anggar Widiatmoko, Direktur Komersial Perhutani. Banyak hal yang bisa kita serap, kita dapatkan, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, dan kepada generasi muda benar-benar memperhatikan apa yang menjadi saran tadi supaya nanti benar-benar bisa menghadapi tantangan dan meneruskan perjuangan yang sekarang sudah dimulai oleh para seniornya. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak Anggar, sukses terus untuk panjenengan. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojomu mulai yuk. Durung Kang. Ya badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.